Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Sebelum pembelajaran, kita membacakan dahulu hadis tentang Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Al-Mujadalah ayat 11. Baik anak-anakku, kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Di sini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian, ciri, dan unsur teks fabel secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah, apakah kalian sudah pernah membaca cerita fabel? Nah, berikut adalah contoh dari cerita fabel ya, seperti si kancil yang cerdik. Nah, kita lanjut pengertian fabel. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral. Nah, ciri-ciri fabel. 1. Fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan lain-lain. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan adalah ada kalimat naratif, terus kalimat langsung, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Yang ketujuh adalah kata sandang, seperti si dan sang. Ini adalah ciri yang termasuk di cerita fabel, seperti si kancil dan sang belalang. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu unsur fabel. Unsur fabel itu ada tema, ide pokok atau inti cerita, lalu ada tokoh, pemeran dalam cerita. Tokohnya ini ada 4. Yang pertama, protagonis baik, antagonis jahat, tirtagonis penengah. Yang keempat adalah figuran, pemeran pembantu. Penokohannya itu adalah sifat, karakter, watak yang dimiliki tokoh. Latarnya itu ada tempat, waktu, suasana dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur itu jalannya cerita. Ada maju dan mundur. Maju itu masa kini ke masa yang akan datang. Kalau mundur, masa kini ke masa lalu. Lalu ada campuran. Campuran itu gabungan dari alur maju dan mundur. Lihat lagi dari sudut pandang. Gaya pengarang orang pertama itu seperti aku, saya, dan orang ketiga ada nama tokoh seperti dia, ia, mereka. Lalu ada amanat. Amanat di sini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang, bisa berupa amanat tersurat atau tersirat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makna tersurat. Makna tersurat makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Nah, di sini makna tersirat yaitu makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Baik anak-anak, materi sudah cukup sampai sini. Ibu harap kalian betul-betul paham dengan materi yang Ibu sampaikan sehingga tidak lupa dan diingat pembelajarannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.